Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa soal dengan jawaban untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Asuransi 6D. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Fahri Siregar, NIM 1905111117, mata kuliah Hukum Asuransi 6D, dengan dosen pengampu Arif Rahman SHMH. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jawabannya, pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Perasuransian. Undang-Undang 40 Tahun 2014 mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, perjanjian usaha, penyelenggaraan usaha, serta tata kelola perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama, peningkatan kapasitas usaha asuransi, asuransi syariah, dan reasuransi. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan tentang syarat-syarat sah perjanjian asuransi dan asas yang berlaku dalam asuransi. Dalam asuransi, syarat sah asuransi ada 4, yakni yang pertama, sepakat mereka yang mengikat diri. 2, cakap untuk membuat suatu perikatan. 3, suatu hal tertentu. 4, suatu sebab yang halal atau legal object. Adapun asas hukum perjanjian asuransi, yaitu asas kebebasan berkontrak. 2, asas ketentuan mengikat. 3, asas kepercayaan. 4, asas persamaan hukum. 5, asas keseimbangan dan atau prorata. Kemudian soal nomor 3, apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contohnya. Yang pertama jenis asuransinya itu akad tabarru. Contohnya dari akad tabarru adalah qard, ran, hiwalah, wakalah, kafah, wadiah, dan lain-lain. Yang kedua ada akad wakalah bil ujrah. Contohnya seorang mewakili kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakil nikah dalam pernikahan dan anak perempuannya. Contoh lain, seorang terdakwa mewakili urusan kepada pengacaranya. Yang ketiga ada akad mudharabah. Contohnya antar dua pihak saja, yaitu sahibul ma'al yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul ma'al memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70 atau 40% keuntungan untuk sahibul ma'al. Soal nomor 4, bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haram produk asuransi. Ketahui bahwa Islam tidak melarang memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 21/DSN/MUI/10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Pada intinya, asuransi tidak akan haram apabila tidak ada di dalamnya unsur riba. Lanjut soal nomor 5, soal bonus penyelesaian kasus asuransi. Hartono memiliki sebuah mobil Toyota sebesar 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai 75 juta. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta. Selanjutnya, ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Oto Bursa dengan senilai pertanggungan 50 juta. Mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya, Anto, selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan senilai 80 juta.
Dalam masa peminjaman tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta. Nah, pertanyaannya, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Yang kedua, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Yang ketiga, bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim kerugian tersebut? Yang keempat, ada berapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus di atas? Jelaskan peraturan dan pasal. Dalam pertanyaan pertama, siapakah pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian? Yaitu yang berhak mengajukan yang berhak mengklaim yaitu Hartono. Pertanyaan kedua, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Dari PT Sejahtera mendapatkan 3.250.000, dari PT Maju Mundur sebesar 2.500.000, dari PT Oto Bursa sebesar 2.500.000. Pertanyaan ketiga, bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut? Dalam asuransi dari Anto tidak terpakai karena mobil milik Hartono. Pertanyaan keempat, ada berapa macam asuransi yang terdapat di kasus di atas? Macam asuransi yang terdapat di atas yaitu 3 macam asuransi, yakni PT Sejahtera, PT Maju Mundur, dan PT Oto Bursa. Lanjut soal terakhir atau soal ke-6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Oke, jawabannya judulnya perkembangan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Yang kedua, bagaimana akibat hukum terdapat tidak ditempatinya perjanjian asuransi. Langsung saja kesimpulan. Pertama, pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih mengaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian asuransi akan dihadapi oleh pelanggarnya, yang dalam hal ini akan berakibat adanya tuntutan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase. Dan alternatif penyelesaian sengketa klaim asuransi yang suka diperoleh atau berbelit-belit pengurusannya merupakan titik awal adanya persengketaan di antara para pihak oleh karena telah terjadi wan prestasi dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya. Sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya saya terlebih dahulu meminta maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.